Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranta dari kelas 3F. Kebetulan saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan mengenai RPP yang telah saya buat dengan materi listrik statis dengan topik muatan listrik dapat menarik atau menolak benda lain. Di sini kita lanjut ke identitas dari RPP ini. Di RPP ini saya membuat satu pendidikan itu di SD yang 02 Kelapa 2 Wetan. Ini cuma sebagai objek formalitas saja. Terus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yaitu IPA di kelas 6 ganjil, di kelas 6 di semester ganjil. Lokasi waktunya itu ada 2 kali 30 menit, yaitu satu pertemuan. Model yang saya buat adalah model pembelajaran problem based learning, yaitu PBL. Yang pertama di sini ada capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian dan sifat muatan listrik, melakukan percobaan untuk membukukan adanya gaya tarik dan tolak pada muatan listrik, menyimpulkan hasil percobaan yang menjelaskan dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua di sini adalah model dan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran adalah problem based learning, sedangkan pendekatannya adalah menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Seperti yang tercantum di sini, pertama-tama kita harus mengarahkan siswa untuk mengorientasi konsep. Jadi setelah kita membuat satu konsep, itu kita membawa siswa untuk mencoba mengeksplor dari konsep itu sendiri. Terus yang ketiga itu adalah konstruksi pengetahuan. Siswa itu menganalisis hasil percobaan untuk membangun pemahaman tentang muatan listrik. Jadi kita mengajarkan kepada siswa yaitu dengan cara siswa itu yang menjadi subjek aktif, yang melakukan praktek dan menganalisis dari praktek yang ia lakukan gitu. Terus ada yang kedua itu ada aplikasi dan refleksi. Siswa menerapkan konsep listrik statis dalam konteks lain serta merefleksikannya. Jadi si siswa itu diajarkan untuk mencari objek lain yang masih selinear dengan listrik statis itu sendiri. Semisal menggunakan pulpen dan kertas yang ada di sekitar dia di kelas gitu. Oke, selanjutnya di sini ada profil player Pancasila. Terus di materi pembelajaran kita menjelaskan terlebih dahulu apa itu listrik statis. Kemudian kita menjelaskan muatan yang ada di materi listrik, yaitu positif dan negatif. Terus sifat muatan dan percobaan sederhana. Media dan alat atau bahan itu kita menggunakan video YouTube yang menjelaskan tentang listrik statis itu sendiri. Alat dan bahan untuk eksperimen itu kita menggunakan penggaris plastik, balon, potongan kertas kecil, atau opsionalnya itu ada kain wol atau rambut kering. Sumber belajar saya mengambil dari buku IPA kelas 6 SD yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Kemudian dari modul ajar IPA kurikulum merdeka dan video edukasi percobaan listrik statis. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat sebuah pertanyaan pemantik. Itu seperti yang kita lihat sendiri di sini, itu ada, pernah kalian melihat rambut berdiri saat disisir? Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi?
Jadi agar rasa ingin tahu siswa itu bisa kita tunjang gitu. Kemudian setelah kita memberikan pertanyaan pemantik, kita lanjut ke pembelajaran inti. Oke. Di 20 menit pertama itu kita fokus ke orientasi pada masalah. Jadi kita menampilkan video pendek tentang rambut berdiri setelah digosok balon. Terus kita bertanya, mengapa rambut bisa berdiri ketika digosok balon? Nah, di sini si siswa itu harus menanggapi dan mengajukan dugaan. Nah, itu kita alokasikan selama 20 menit. Terus yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 3-4 orang. Setiap kelompok diberi alat dan bahan untuk percobaan listrik. Terus di sesi ini itu berhubungan atau selinear dengan poin nomor 3, yaitu membimbing penyelidikan. Kita sebagai guru juga harus memantau eksperimen yang dilakukan siswa. Kita juga harus mengarahkan, membimbing siswa gitu. Kemudian di poin nomor 4 itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi tiap kelompok itu mempresentasikan hasil percobaan, menjelaskan kesimpulan ya dari eksperimen yang dia buat. Kita ngasih waktu 10 menit. Jadi per kelompok itu dapat waktu sekitar 3 menit sampai 4 menitan. Di yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kita sebagai guru harus membawa siswa untuk mengevaluasi eksperimen dan hasil dari hasil yang telah ia buat, dari kekurangan dari eksperimen, perekapan hasil eksperimen itu harus kita evaluasi. Oke, kemudian setelah kita melakukan eksperimen, kita membuat tes tertulis seperti yang tertera di sini. Apa yang dimaksud dengan listrik statis dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita harus melakukan refleksi agar si siswa itu lebih paham akan materi yang kita sampaikan. Di sini tercantum setelah kegiatan pembelajaran, guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Apakah tahapan pendekatan learning itu sesuai? Apakah siswa terlibat aktif dalam mengamati, bertanya, dan menarik kesimpulan? Nah, terus capaian tujuan pembelajaran itu seperti berikut. Kemudian keterampilan sosial dan sikap, dan yang terakhir itu catatan guru. Kemudian di sini ada rubrik penilaian. Di aspek pengetahuan itu kita menilai pemahaman konsep, terus penerapan konsep. Kemudian kita menilai di keterampilan praktik eksperimen. Di sini kita menilai kerjasama, ketelitian, eksperimen. Kemudian analisis hasil. Dan yang terakhir itu ada sikap atau afektif. Di sini kita menilai aspek rasa ingin tahu siswa, tanggung jawab, serta gotong royong. Dan terakhir ini ada LKPD dan jawabannya. Dan untuk video eksperimennya bisa ditonton. Alat yang disiapkan, yang pertama penggaris plastik, yang kedua buku, yang ketiga potongan kertas kecil.
Oke, mari kita coba. Sebelum kita coba, penggaris plastik dan potongan kertas kecil mempunyai muatan negatif dan muatan positif yang sama, sehingga jika didekatkan tidak terjadi gaya tarik-menarik. Sekarang mari kita coba. Penggaris plastik tadi kamu gosokkan dengan kertas atau buku yang telah kalian siapkan, seperti yang Bapak contohkan ini. Setelah penggaris digosokkan dengan buku atau kertas, lalu penggaris kita dekatkan dengan potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Di dalam kertas terdapat muatan negatif dan muatan positif. Ketika didekatkan dengan penggaris yang bermuatan negatif, muatan positif pada kertas akan ditarik oleh muatan negatif dari penggaris sehingga kertas terangkat.